Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel Luminor Pecenongan ya. Nomor 35, silakan yang mau staycation ganti suasana. Protokol kesehatan di sini sudah aman. Ini saya sambil minum kopi, tapi rasa leci. 3 bulan kopi hitam terus di rumah nih, rasanya baru lagi nih. Saya pengen ngasih hope juga, seperti negara-negara seperti New Zealand dan juga Vietnam. Penonton sepak bola bisa kembali ke stadion, anak-anak sekolah bisa kembali ke sekolah. Apakah beda virusnya sama yang ada di Indonesia? Kok di sini angkanya nggak turun-turun nih? Untuk Prof. Ari dan juga Mas Teria, emang virusnya secara genetik bermutasi atau sama sih sebenarnya, Prof? Di Indonesia dengan negara-negara lain? Ya, jadi sebenarnya kan ini report mengenai virus ini memang sudah diberikan oleh Eijkman ya. Jadi kebetulan Eijkman ya itu kalau nggak salah kemarin nambah lagi, jadi udah di atas 10. Kemudian juga yang dari ITD ya, Tropical Disease-nya Airlangga itu juga sudah menyampaikan. Terus terang saja ada satu strain yang memang ditemukan ada beda gitu ya, yang diduga ini memang mempunyai sifat yang lebih patogen gitu. Tapi sekali lagi ini baru di tingkat binatang yang patogen ini. Jadi memang ada perbedaan sedikit di Jawa Timur. Makanya kemarin dalam satu kesempatan saya bilang ini mesti diteliti. Ketika memang ada kematian atau apa ya, kita lihat apakah memang kematian itu berhubungan dengan strain virus tersebut atau tidak ini. Karena kebetulan kan memang ini sudah mulai bisa diisolasi, serta di LIPI dengan BSL-3-nya nanti mungkin Mas Teria akan menyebutkan ya bahwa ini punya kemampuan untuk mengkultur tersebut. Nanti bisa dilihat lagi nih apa dengan sequencing kita bisa lihat apakah ini termasuk strain yang memang mempunyai tingkat patogen atau tidak. Saya mesti bisa lihat begini, bahwa sebenarnya memang dua hal di angka tinggi kita ini. Pertama memang kita mesti lihat bahwa karena memang saat ini jumlah pemeriksaan kan meningkat. Ya, artinya dengan kita meningkatkan jumlah pemeriksaan screening, maka jumlah yang didapat positif juga akan meningkat. Itu satu poinnya. Kita agak terlambat memang untuk bicara soal screening awal ini ya. Karena dari awal kan memang ini disentralisasi di Litbangkes saja begitu loh. Padahal beberapa lab punya kemampuan, tapi ya dengan berbagai pertimbangan itu masih di-keep seperti itu. Walaupun akhirnya sekarang sudah banyak lah, rata-rata masing-masing daerah itu sudah bisa melakukan pemeriksaan sampai ribuan begitu ya. Jadi ini walaupun total kita secara nasional itu sekitar 20 ribuan. Jadi itu tadi positif itu pertama kita mesti lihat, pertama memang kita angka screening kita makin meningkat. Di satu sisi lagi kita juga mesti lihat bahwa memang kesadaran masyarakat kita masih rendah gitu loh. Ya kita lihat Vietnam lah ya, kita kan dari struktur negara juga beda gitu loh. Jadi memang artinya law enforcement mungkin di situ bisa lebih kuat gitu. Jadi orang benar-benar disiplin karena memang aturan ketat ya, resikonya mungkin penjara atau ya artinya konsekuensi hukumnya kuat gitu. Di mana-mana tempat saya rasa seperti itu yang penting sebenarnya. Kemudian kesadaran masyarakat lagi. Karena prinsipnya adalah kita tahu kematian itu terjadi karena keterlambatan pasien datang ke rumah sakit. Satu, kemudian juga ketika ada di rumah sakit mungkin prasarana-prasarananya tidak memadai. Misalnya saya contoh ventilator, kemudian cuci darah kalau dia mesti cuci darah gitu loh. Jadi tapi sekali lagi kita bisa lihat bahwa memang sebenarnya angka case mortality rate kita itu turun sebenarnya. Di awal di Jakarta bahkan sampai 10% pernah kejadian. Secara nasional kita bisa menembus angka 8%. Sekarang boleh dibilang hanya sekitar 5% gitu loh. Karena memang kita sudah mulai di beberapa kota besar sudah mulai settle lah keadaan ini gitu. Tapi sekali lagi kesadaran masyarakat yang penting. Satu hal saya dari awal juga ya mungkin saya rasa Mas Teria juga melihat hoax kita ini terlalu berlebih-lebihan. Bahkan yang saya juga kemarin agak menyesalkan adalah datang apabila udah sesak napas. Itu kalau udah sesak napas itu udah tinggal ngasih nyawa kasarnya begitu. Karena sesak napas itu udah minggu kedua gitu loh. Nah ini yang saya bilang kita ini problem negara kita ini adalah hoax kita yang kelewatan. Artinya sebenarnya mungkin jangan-jangan kematian itu gara-gara hoax yang beredar itu gitu. Nah ini saya kayak dexamethasone ini udah mulai kan di pasaran udah mulai dicari orang. Dan tadi bacanya itu nggak lengkap bahwa ini adalah mencegah kematian pada kasus yang berat. Dianggap ini mencegah
terinfeksi, akhirnya dikonsumsi lah orang-orang normal ini. Ya, orang-orang normal ini saya contoh aja nih, bahayanya obat ini. Apabila dia memang mempunyai obat, ada masalah rematik, dia lagi minum obat rematik, minum dexamethasone, maka yang terburuk bisa terjadi perdarahan lambung. Khususnya bisa tembus dan bisa meninggal. Jadi meninggalnya itu karena gara-gara dexamethasone, bukan ini karena obat COVID keras, gitu. ini obat keras dok yang nggak perlu resep. Kita belinya nggak perlu resep. Nggak boleh, itu salah sebenarnya. Itu harus ada resep dokter. Harus iya. Resep dokter kan harus. Ya kita kan sekarang kan begini, ya ini kan apotek juga artinya masalah antibiotik aja kan kita bisa beli gitu loh. Tapi dexamethasone-nya hati-hati. Di satu sisi tadi itu kalau salah-salah, ya karena sering saya kebetulan dokter penyakit dalam, jadi saya sering menghadapi pasien-pasien yang kebablasan minum obat ini, akhirnya terjadi perlukaan pada lambung gitu. Ya belum lagi tadi kalau dia ada yang sampai moon face, ada yang sampai tulangnya keropos gitu loh. Karena penggunaan jangka lama. Memang enak, dia pasien tuh nyaman. Pakai itu enak, badannya jadi enak, nggak lemes-lemes segala macam gitu. Tapi sebenarnya komplikasi jangka panjang itu yang bisa terjadi gitu. Jadi ini memang saya rasa yang paling berat juga di negara kita ini adalah bagaimana agar hoax-hoax ini tidak beredar gitu. Dan salahnya masyarakat kita itu terlalu percaya dengan hoax tersebut dan mengikutin lagi gitu loh. Nah itu dia tuh, itu saya rasa itu yang PR kita nih. PR kita selain tadi kita bicara soal bagaimana menangani pasien di rumah sakit, bagaimana kita melakukan tracing, PR yang juga penting adalah bagaimana tadi itu agar masyarakat tidak mudah untuk menerima informasi yang sebenarnya banyak informasi hoax beredar di tengah masyarakat. Siap. Oke, Mas Teria dan juga Prof. Ari, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita sama-sama berdoa semoga memang masa pandemi ini segera berakhir dan selamat bekerja juga untuk para saintis, untuk para peneliti dan juga para dokter di Indonesia. Kita semangat, kita cuma bisa berdoa, soalnya kita nggak bisa bantu apa-apa selain memang disiplinkan diri dan berdoa ya untuk para saintis dan juga para dokter. Sekali lagi waktunya terima kasih Prof. Ari dan juga Mas Teria. Terima kasih juga untuk Generasi Mecin. Terima kasih juga untuk Hotel Luminor Pecenongan yang sudah memberikan tempat dan juga minuman dan makanan yang sangat enak sekali. Sekali lagi kita berdoa dari masyarakat Indonesia, semoga masa pandemi bisa segera berakhir. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan. Saya Patra Gemala pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.